Bab 1125. Marah besar. Mendengar perkataan Wijaya, Mileye sedikit terkejut. Apakah orang ini gila? Pada saat ini, Nain tiba-tiba melihat ke arah Wijaya, ekspresinya tidak enak dilihat. Saat berikutnya, dia langsung bergegas menuju Wijaya. Wajah Mileye penuh dengan garis hitam. Wanita ini sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk membunuh orang. Melihat Nain bergegas, ekspresi Wijaya berubah. Dia hendak melarikan diri, tetapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba terbang keluar dari ruang hampa yang gelap di belakangnya. Boom! Dalam sekejap, Nain langsung kembali ke posisi semula. Nain menatap ke tempat tidak jauh di depannya. Di sana berdiri seorang pria parubaya, berjubah putih, memegang tombak panjang berwarna perak. Mileye sedikit mengernyit, siapa orang ini? Saat itu, pria parubaya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Nain mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedang. Pedang ini tidak memiliki jiwa pedang atau energi pedang, ini hanya pedang biasa. Pedang ini menembus tepat pada posisi setengah inci di bawah ujung tombak panjang pria parubaya. Boom! Raut wajah pria berjubah putih tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa semua kekuatan tombaknya telah dihilangkan. Dalam sekejap, pria berjubah putih mundur. Kali ini Nain tiba-tiba muncul tidak jauh dari pria berjubah putih, dan dia kembali menusuk. Pedang ini sangat biasa dan sederhana. Namun, wajah pria berjubah putih itu berubah drastis, karena dia menemukan bahwa pedang biasa inilah yang membuatnya tidak tahu cara bertahan. Tanpa ragu, kaki pria berjubah putih menginjak pelan, seluruh tubuhnya mundur 100 kaki, tetapi sebelum dia berhenti, pedang itu sedauh datang lagi. Seolah-olah tahu kalau dia akan mundur. Dia sudah tidak bisa mundur lagi. Pria berjubah putih menikam ke depan dengan tombak di tangan kanannya. Tikaman ini menembus tenggorokan Nain. Jelas dia ingin menyerang duluan, karena tombak lebih panjang dari pedang. Pada saat itu, Nain tiba-tiba memotong tombak panjang pria berjubah putih, ketika pedangnya memotong tombak panjang di tangan pria berjubah putih. Ces! Tombak panjang pria berjubah putih langsung terbelah dua. Cahaya pedang menyambar dari hadapan pria berjubah putih itu. Segera, pria berjubah putih mundur 100 kaki jauhnya, dan ketika dia berhenti, setidaknya ada puluhan bekas pedang di tubuhnya. Jubah putih itu telah berubah menjadi jubah merah. Melihat ini, Mileye di kejauhan tertegun. Apakah Nain ini seorang kultivator pedang? Pria berjubah putih itu juga tertegun, dia menatap Nain. Kamu seorang kultivator pedang. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah karena dia menemukan bahwa wanita di depannya tidak memiliki fluktuasi jiwa pedang dan energi pedang. Nain melirik pria berjubah putih. Terlalu banyak bicara. Selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju pria berjubah putih itu. Di kejauhan, Mileye tidak melihat lebih jauh lagi, melainkan bergegas menuju tangan raksasa berwarna hitam itu. Dia harus menghancurkan formasi klan kegelapan ini dulu. Tepat ketika dia bergegas menuju tangan raksasa berwarna hitam, ruang hampa di belakangnya tiba-tiba terbelah, dan sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Mileye tidak peduli dengan bayangan, tetapi terus bergegas menuju tangan raksasa berwarna hitam. Di belakangnya, tiba-tiba seekor naga sejati terbang keluar. Boom! Naga sejati itu langsung bertabrakan dengan bayangan itu. Saat ini, Mileye sudah bergegas ke tangan raksasa itu, dia langsung menebas dengan pedang tajam. Boom! Tangan raksasa itu bergetar hebat dan menjadi ilusi. Kali ini, Mileye menebas dengan pedang lagi. Boom! Tangan raksasa itu langsung meledak, berubah menjadi kehampaan. Mileye menoleh untuk melihat bayangan itu,
ternyata yang menyerang itu adalah Wijaya. Melihat Mileye telah memusnahkan tangan raksasa itu, Wijaya tidak berani melawan lagi. Dia mundur ke formasi teleportasi, sambil memandangi pria berjubah putih yang sedang bertarung dengan Nain. Saat ini, pria berjubah putih itu telah ditekan, ada bekas pedang di sekujur tubuhnya. Tidak bisa menang. Melihat ini, wajah Wijaya tiba-tiba berubah suram. Saat ini dia sudah berniat untuk mundur. Utusan mulia sudah mati, tanpa bantuan dunia atas, Dewa Kegelapan tidak keluar, dunia kegelapan tidak bisa apa-apa menghadapi Mileye. Pada saat ini, Dewa Kegelapan sedang menahan Mileye, tidak, seharusnya dikatakan bahwa Dewa Kegelapan ditahan oleh Queen. Selain itu, Mileye masih memiliki kartu andalan lain. Para dewa sejati kuno itu. Orang-orang ini masih belum keluar. Memikirkan hal ini, Wijaya hendak mundur, tetapi pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dari ruang hampa di belakangnya. Melihat pria ini, Wijaya buru-buru memberi hormat. Dewa Kegelapan. Pria yang datang adalah Dewa Kegelapan dunia kegelapan. Hampir di saat yang sama, Queen juga muncul di samping Mileye. Queen melirik Nain yang sedang menekan pria berjubah putih di kejauhan, berkata pelan, wanita ini jago sekali. Mileye berkata dengan berat, Nona Queen, apakah kamu tahu identitas aslinya? Queen menggelengkan kepalanya. Dia tampak sangat aneh, seolah-olah muncul begitu saja. Mendengar ini, Mileye sedikit mengernyit, muncul begitu saja. Di kejauhan, Dewa Kegelapan melirik Nain. Manusia dari mana kamu? Mendengar ini, Nain sangat marah, dia memelototi Dewa Kegelapan. Kamu yang manusia, seluruh keluargamu adalah manusia. Selesai berbicara, dia langsung menghilang di tempat, dan saat berikutnya, seberkas cahaya pedang sudah muncul di depan Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan sedikit mengernyit, ada apa dengan wanita di depannya ini? Dia mengayunkan lengan bajunya. Boom! Cahaya hitam melintas di lapangan, Nain langsung kembali ke posisi semula. Nain menatap pedang ether di tangannya, pedang itu sedikit bergetar. Nain menatap Dewa Kegelapan, mengangguk pelan. Lumayan jago juga kamu. Selesai berbicara, dia menghilang lagi. Di kejauhan, mata Dewa Kegelapan sedikit menyipit, dia menunjuk ke depan dan mengetuk dengan ringan. Pada titik ini, ruang hampa di depannya terbelah, dan saat berikutnya, ruang hampa dalam radius ratusan kaki berubah menjadi gelap gulita. Melihat ini, raut muka Mileye tergerak, kekuatan Dewa Kegelapan ini agak menakutkan juga. Di kejauhan, di ruang hampa yang gelap gulita, tiba-tiba terdengar suara robekan, kemudian, bayangan putih melayang keluar, dan akhirnya mendarat di depan Mileye dan Queen. Bayangan putih itu adalah Nain. Nain memandangi Dewa Kegelapan di kejauhan, berkata pelan, cukup bagus. Mileye berjalan ke sisi Nain. Apakah kamu bisa menang? Nain mengedipkan mata. Agak sulit. Mileye merentangkan telapak tangannya. Sebuah perisai muncul di depan Nain. Gunakan ini untuk melawannya. Perisai Taiji. Nain juga tidak malu-malu. Dia langsung mengambil perisai Taiji, dan saat berikutnya, dia sudah menghilang. Di kejauhan, Dewa Kegelapan sedikit mengernyit, dan tiba-tiba mengentakkan kaki kanannya. Boom! Dalam sekejap, seluruh ruang hampa di atas kerajaan Great Wild berubah menjadi gelap gulita. Ruang hampa rusak. Di ruang hampa yang gelap gulita itu, Nain mundur dengan keras berulang kali. Namun, dia baik-baik saja, karena perisai Taiji memblokir semua kekuatan. Nain tiba-tiba berjalan ke Queen, dia menyerahkan pedang ether dan perisai Taiji ke Queen. Kamu saja yang lawan. Mileye.
Queen melirik Nine, lalu berkata, aku juga tidak bisa mengalahkannya. Nine mengedipkan mata. Kita serang bersama. Queen berkata sambil tersenyum, bisa tunggu sebentar. Nine mengangguk, lalu dia mengembalikan pedang ether dan perisai taiji ke Mileye. Mileye menyimpan pedang ether dan perisai taiji, dan menoleh untuk melihat ke arah Dewa Kegelapan di kejauhan. Dewa Kegelapan juga sedang menatapnya saat ini. Queen tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Dewa Kegelapan, apakah kamu ingin melanjutkan pertempuran? Dewa Kegelapan mengangguk pelan. Tentu saja. Mendengar ini, ekspresi Queen berangsur-angsur menjadi suram. Dewa Kegelapan melirik ke bawah, lalu berkata pelan, pokoknya Alo tidak boleh sampai naik ranah. Queen berkata pelan, tapi kamu sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Dewa Kegelapan memandang Queen. Belum tentu. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan segera, dalam formasi teleportasi di belakangnya, satu demi satu aura kuat datang terus-menerus. Melihat ini, Mileye sedikit mengernyit. Apakah ada seseorang yang lebih kuat akan keluar? Segera, dalam formasi teleportasi itu, master yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar. Semuanya adalah master dunia kegelapan. Selain para master, ada juga pasukan kegelapan. Melihat ini, ekspresi Mileye berubah suram. Setelah beberapa saat, langit di atas seluruh kerajaan Great Wild ditutupi oleh makhluk kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tidak bergerak, jelas, mereka sedang menunggu instruksi dari Dewa Kegelapan. Di kejauhan, Dewa Kegelapan memandang Mileye. Harus kukatakan, kamu memang monster, kamu bisa mencapai level ini di usia semuda ini. Saat ini, Mileye, bahkan tanpa harta-harta itu, memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dan jika Mileye dapat melangkah lebih jauh dan mencapai kondisi master, maka kekuatannya pasti tidak akan kalah dengan Alo. Apalagi pria ini masih mengenakan kostum magis, dan fisiknya bahkan lebih sesat lagi. Queen tiba-tiba berkata, Dewa Kegelapan, aku akan memberimu satu nasihat terakhir, jangan mencoba membalas dendam pada wanita itu, jika tidak, dunia kegelapan akan membayar dengan harga yang sangat menyakitkan. Dewa Kegelapan berkata sambil tersenyum, aku tahu, tapi, seperti yang aku katakan sebelumnya, dia menahan dunia kegelapan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam ini? Terlebih lagi, guruku dan beberapa kakak seperguruanku mati di tangannya. Queen tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu mengapa kamu tidak mati? Dewa Kegelapan menyipitkan matanya sedikit. Apa maksudmu? Queen berkata sambil tersenyum, baik itu kalian atau para dewa sejati itu, apakah kalian benar-benar berpikir dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh kalian? Dan mengapa dia tidak membunuh kalian? Dewa Kegelapan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa dia baik hati? Queen menggelengkan kepalanya. Itu bukan kebaikannya, intuisiku memberitahuku bahwa dia pasti memiliki maksud yang dalam. Dewa Kegelapan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum, pokoknya kali ini kami harus membuat perhitungan dengannya. Queen memandang Dewa Kegelapan. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dewa Kegelapan menunjuk ke atas. Ada yang punya. Queen terdiam. Dunia atas. Jelas, dunia atas menjanjikan sesuatu pada Dewa Kegelapan ini. Bisa dibilang lawan sebenarnya Mileye bukanlah Dewa Kegelapan, tapi dunia atas. Memikirkan hal ini, Queen mendongak, dia hendak berbicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata di samping, ada yang aneh. Queen memandang Mileye. Kenapa? Mileye menatap Dewa Kegelapan di kejauhan.
Seharusnya kamu lebih cemas dari kami. Tapi, kamu tidak panik dan masih mengobrol dengan kami. Mendengar ini, Queen menyipitkan matanya sedikit. Dia melirik Mileye. Mileye tiba-tiba berkata dengan ganas, "Tidak, targetmu sama sekali bukan Alo. Targetmu adalah klan penyihir dan Lin Xiye." Dewa Kegelapan memandangi Mileye, berkata pelan, "Mereka seharusnya sudah tiba." Mileye menatap Dewa Kegelapan. "Kalau sampai sesuatu terjadi pada adikku, aku ingin kalian semua, dunia kegelapan, dimakamkan bersamanya." Selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Langit berwarna merah darah. Bersambung.